Dan saya sudah bilang tadi di bus, kalau yang dengar Alhamdulillah, kalau yang belum, ini adalah pusat titik orang yang kerjakan ibadah haji. Ini rukun. Wajib Bapak Ibu hadir di sini di musim haji. Dan waktunya mulai dari menjelang duhur ya sampai terbenam matahari. Dan Bapak Ibu tidak boleh keluar dari sini sebelum terbenam matahari. Makanya di perbatasan yang nanti kita lihat ada pelang besar, tulisannya itu startnya Arafah dan ada N-nya atau habisnya Arafah itu dijaga oleh tentara-tentara. Jemaah haji kalau pakai ihram tidak boleh keluar pada saat itu. Karena kalau mereka keluar, itu batal hajinya kalau sebelum terbenam matahari. Gitu. Dan orang-orang yang sakit di sini, kalau datang misalnya mereka sakit oleh pemerintah Saudi di hari H itu, di tanggal 9, itu disuruh dipakai baju ihram lalu dibawa pakai ambulan, walaupun dalam kondisi diinfus. Selama mereka belum wafat, masih hidup, maka dibawa ke sini. Dan minimal hadir di Arafah sampai terbenam matahari. Nah ini tentu tidak ada sunnah Nabi naik-naik seperti itu, karena memang tidak pernah ada riwayat masalah itu, dan itu batu putih memang dikasih gapura itu oleh pemerintah Saudi sebenarnya tujuannya untuk menunjukkan kalau inilah Jabal Rahmah beda dengan bukit-bukit yang lain gitu. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Baik, kalau ada yang mau foto silakan, backgroundnya ini Jabal Rahmah kalau kita sedang ada di Arafah. Lalu kemudian kita nggak berlama-lama, kita soalnya mau kembali ke bus. Kalau pas keluar di sana mau belanja silakan, tidak masalah. Sambil pulang tapi. Cuma jangan lupa waktu ya. Karena kita masih mau lihat lokasi Mina sama lokasi Muzdalifah. Lokasi Muzdalifah ke Mina itu yang ada titik di mana Nabi Ismail tidak jadi disembeli, gitu kan. Kemudian di Mina ada Jumrah dan ada kemah-kemahnya semua kita bisa lihat. Setelah itu nanti kita pulang menuju Jabal Nur, tempat Gua Hira, kemudian baru kita kembali ke hotel. Mungkin setengah jam kali Pak. Ya, karena ini sudah jam 10 sekarang. Kita nggak mau ketinggalan sholat duhur juga di haram ya. Ya silakan kalau ada yang mau foto di sini. Tafadhal. Mana spanduknya? Baik, spanduk. Boleh yang ikhwan dulu ya. Foto dulu yang ikhwan terus yang ahwat. Dua-duanya. Sebenarnya kalau mau digabung fotonya, aku sebelah sana, ikhwan sebelah sini, anak tengah-tengah, di sebelah anak itu harus laki-laki, yang di sebelahnya beliau mahramnya gitu. Jadi nanti bisa, langsung aja dua iya. Jadi nggak lama-lama panas soalnya. Dua spanduk langsung, nggak apa-apa? Apa satu? Dua. Hah? Boleh, dua-dua nggak apa-apa. Satu 20, 500. Qadarullah ma syaa fa'al. Simpan dulu. Saya taruh parfumnya di situ Dimas. Ada kantung kecil di situ. Ya udah. Nanti Allah gantikan Pak. Insyaallah. Ayo bapak-bapak di sebelah kiri saya, ibu-ibu di sebelah kanan, tapi di sebelah saya ada bapak yang kebetulan bersebelahan sama istrinya ya. Tarik terus, tarik. Tarik Pak, tarik. Boleh agak ini. Tarik terus. Bapak sebelah sini Pak, sebelah sini Pak. Kecuali yang sebelah saya, yang istrinya sebelahnya dia pas. Jangan miring begitu Pak. Mundur lagi, yang sebelah sana mundur. Oh, stop. Oke. Tangannya di dalam ya, tangannya di dalam. Ya. Bapak-bapak rapat-rapat aja, agak miring badannya Pak. Miring ke saya. Nah. Tangannya di bagian dalam spanduk ya. Oke. Ayo Dimas. Belum dibuka. Dia bingung parfumnya pecah nih. Nanti digantiin insya Allah. Sebentar, spanduknya udah rata belum? Oke, karena tulisannya di foto biasanya miring-miring. Hitung nih Mas.
Video. Uhud Tour, Arafah, Allah Akbar ya. Ya. Nanti Dimas yang bilang Uhud Tournya. Dari tadi orang nunggu video tuh. Arafah, Allahu Akbar. Kurang kompak. Padahal sudah makan tadi. ulangi. Arafah, Allahu Akbar. Oke. Ganti. Wangi sekarang. Spanduk. Ya sudah. Ini akhi, antum tolong mutawifnya, tolong bantu nih, ambilin. Biarin pun tarik. Boleh yang di tengah aja nih. Bu. Sana lagi. Biar tarik. Ini agak pendek spanduknya. Ya, oke, stop. Saya di sentral ya. Lagi. Ayo Dimas, panas. Kurang kencang sini. Pak Agung itu kelipat itu. Nah gitu. Bentar. Baskom nih punya siapa nih? Tadi juga ada satu. Oh iya. Uhud Tour, Arafah, Allah Akbar. Ayo. Arafah, Allah Akbar. Arafah, Allah Akbar. Sekali lagi. Umroh, kejar diskon hingga 3 juta rupiah. Promo khusus untuk jamaah yang ingin berangkat umroh di bulan Oktober 2022. Tersedia paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 2 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 13 Oktober 2022. Paket umroh Gold plus Turki, keberangkatan tanggal 20 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 21 Oktober 2022, 12 hari, 2 kali Jumat. Paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 31 Oktober 2022. Banyak paketnya, banyak juga diskonnya loh. Segera daftar, hubungi kami di nomor berikut. We value comfort over everything. Kejar promo umroh, kejar diskon hingga 3 juta rupiah. Promo khusus untuk jamaah yang ingin berangkat umroh di bulan Oktober 2022. Tersedia paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 2 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 13 Oktober 2022. Paket umroh Gold plus Turki, keberangkatan tanggal 20 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 21 Oktober 2022, 12 hari, 2 kali Jumat. Paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 31 Oktober 2022. Banyak paketnya, banyak juga diskonnya loh. Segera daftar, hubungi kami di nomor berikut. We value comfort over everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salah satu yang kami kembangkan di program yayasan yaitu pengadaan alat-alat untuk dakwah, tepatnya alat digital, kamera dan yang sejenisnya. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk mengembangkan studio yang sedang kami kembangkan, yang alhamdulillah di saat ini sudah diikuti oleh follower kita di YouTube dan juga Instagram
itu 2 jutaan lebih. Dan insya Allah kita berharap ini akan menjadi sumber pahala yang sangat besar dalam menyebarkan ilmu. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk pengadaan alat-alat digital ini. Dan insya Allah dari dana yang terkumpul pun kalau sudah memadahi kebutuhan studio yang sedang kami kembangkan untuk program dakwah ini, kami juga akan berbagi kepada teman-teman ustadz-ustadz yang lain yang memang membutuhkan dan kompeten di bidangnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khitanan massal 5.000 anak Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, salah satu hak anak yang diperintahkan agar diberikan oleh kedua orang tua yaitu khitan. Bagaimana ini bagian daripada perintah yang Allah turunkan kepada seluruh nabi. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar mengkhitan anak kita selain memberikan nama, akikah, dan beberapa hak yang lainnya. Kami dari Yayasan Sedekah Kreatif membuka peluang agar Anda sebagai Muslim meraih pahala dengan melakukan atau ikut serta dalam khitanan massal, agar memudahkan agar anak-anak Muslimin terkhitan dan menjalankan sunnah Nabi SAW. Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan pahala ini, dan insya Allah selama dia berkhitan atau sudah terkhitan sampai dia meninggal dunia, Anda akan panen pahalanya. Dan tentu dia akan menggunakan kemaluan itu tanda kutip dalam kebaikan. Dengan izin Allah SWT Anda akan panen pahalanya. Bagi Anda yang berminat bisa menghubungi nomor yang ada tertera di layar Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khitanan massal 5.000 anak Nusantara tersebar di 6 wilayah. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 301-020-7777. Info donasi 08111-330-1313. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salah satu hal yang harus menjadi titik perhatian umat Islam kepada para ulama, para dai, para ustadz adalah memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya adalah dengan program yang kami adakan di Yayasan Sedekah Kreatif yang kami namakan sponsor dai. Bisa saja bantuan uang tunai kepada mereka yang tidak mampu tentunya, atau pemenuhan sembako, atau hal-hal yang lainnya. Termasuk misalnya mungkin ada di antara mereka yang membutuhkan transportasi motor, mungkin ada di antara mereka yang membutuhkan untuk biaya sekolah anak, mungkin untuk melunasi utang, dan yang sejenisnya. Karena memang mereka adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Berapa rial? Baskom. Berapa rial? Aku baskom. Iya makanya. Syukran, Cak. Ada nggak pernah bilang, Puan? Ada nggak pernah bilang loh? Ibu. Oh, 200.000. Ada kam ada? Ada. Ada kam? Ayat. Segir. Ada 10 dia. Syahra. Mana si Dimas sama Agna nih? Ente mau ambil buat anak ente nggak nih? 10 rial, 10 rial. Ada kam umur? Berapa rial? Sekecil anak ini 200 rial? 200.000. 200.000 jadi 450 50 rial. kurang 2 rial. Oh, tapi ada nodanya ya. 48. Ma filon azrak tani? Ini mah enggak ada mewujud, Pak. Berapa nih, Ustaz? 10 real. Ya begitulah dia jualnya. Kira 10 rial. 10 rial. Ustaz belanja buat siapa, Ustaz? Anak-anak biasa. Masya Allah. Kesian mereka udah panas-panas ini. Cantiknya, Bu cuma nggak ada ukuran. Ini ada yang lebih besar nggak? Nggak ada ya? Oh. Ini kurang besar, Bu. Ini buat anak saya kurang. Kurang panjang. Ya kan juga. Ada tahta jam dia. Tahun ini sama Bang. Orang ini dia kasih 50 rial. 20 Anam 100 rial.
Satu 25 ada 30. Kasih orang. 45, 50, 20. Bu jangan tawar bu, tambahin aja bu. هذا بكم هذا؟ محمد Saya هذا بكم؟ 45. Ada 50, 45. نهايته Allah, Jamila. نهايته Jamila. نهايته هذا؟ Satu. كم نهايته؟ 30. 30 يجي؟ Mahal aja 15. خلاص أنا آخذ هذا وهذا Baik. قلت هذا 30 real boleh ya? هذا ما في Boleh, ثاني؟ boleh. 30 real. ما في ثاني هذا؟ ها؟ Boleh langsung ngaprak plastiknya. Ntar, pegang dulu aja. Oh iya. ما في ثاني؟ هو هذا نفس الشيء. هذا كمان 90. Kita ke borong. Kita juga ke borong. Ustaz, saya bayar Ustaz. bayar Ini apaan? tiga. Tiga. itu أربعة كم حبة فيه 420. هذا كم هذا حسبته كم واحد 30 على كلامك انت. طيب هذا ما يبيعه بس اخر شيء. هذا 4 حبة 4 حبات. 120 120. هذه كم هذا 10 aja. هذه 4 حبة 24. يعني 100 160 Ih, plastiknya gitu amat Pak. جيب كيس ثاني Agna mana ente mana si Dimas panggil Dimas Ini nggak apa-apa Ustaz. Hah? Nggak apa-apa. kan nanti dicuci ini punya siapa Antum bukan? oh bukan Lala Antum kam? punya anak mana tadi 4 5. ايوه هذا يمشي ولا ما هذا يمشي يمشي عشان هنا بلديه. شيل كده شيل كده اكيد ها ان شاء الله. Kok sama semua Ustaz? memang begitu aja dia punya produk Enggak, maksudnya kembar semua enggak yang beda-beda. هذا 50 ها. nggak ada lagi 100. Terakhir ini ngabisin. هذا كم نفسه 10 هذا 25. ليش كده Bahannya kali beda. Bahannya tuh enggak kayak tadi. 50 120 170. لا 120 و4 160 لا bukan 5 انا اخذته 4 بس Jam ada. keluarin satunya Arba berapa? 4 Antum 4 ambil. 4 aja Ini 5. لا انا ابغى 4 بس 4 شيلوا. Ini barang aja Ustaz. barang apaan Bayar barang. انا bayarin Apaan? Oh enggak, saya yang bayarin. Dua. Buat ngasih mie. Ya. Tam ada. Arba. نساء الكبير هذا ما في ثاني هذا ما في خلاص. Arba. خلاص. 4 main 4 aja Kam antum arba? ايوه انا 4 ini punya siapa nih خلاص ini Ada arba, ana باخذ واحد. واحد امسك. Tanya امسك aja. كيس. 1 2 3 4 5. انت واحد ها. هذاك 4. Agna mau ente mau yang mana nak 100. anak itu umur berapa Berapa? 7 tahun. laki atau perempuan Apa ini? Buat. 7 30. tahun ini Anak 40. besar nggak anaknya Kenapa? 20 60. oh besar yang dewasa ini Ya ini 60 Ya. 20. ini kekecilan Ya 80. Ini yang buat adik. Iya. Ini 30 ya. Iya. Ini 60 kan? kotor bisa dicuci Dua. Bukan 20. 20 kali. Nyala, ini kecil 20, 60 berapa 80? Yang mana 20? Coba hitungin dulu. 20. Ini 20 satu Ada sebelum. واحد ايوه. ايوه 20 kan? Ini 2 30. كم هذا؟ كم اثنين؟ ثلاث اثنين. ايوه. هذا 20. اثنين. كبير اثنين. طيب. betul 80 ini kan 30 juga 60 70 80. betul Ah. Ini punya siapa? punya beliau Ya, Allah. Jadi berapa? Sampai berapa semuanya? Kam dulu. 80 punya antum 10. Ustaz nih. enggak punya anak enggak usah Enggak apa-apa Ustaz, sekalian aja Ustaz. punya anak 160 ini Enggak apa-apa Ustaz. Ini duit lebih buat apaan? Di sana juga nggak laku. laku lah di bawah money changer laku Enggak, ngapain itu bermoney changer lagi? 160 tambah 80 240 berarti Ini Ustaz. 250 berarti 250 كله ini pegang sisanya انا 160 هذا 80 60 120 و40 ايوه 160 هذا 80 240 هذا واحد 40 250. يلا خلاص هات.
Enggak, ente nak bagaimana? Dimas, ente mau ambil? Ente? Nanti aja Ustaz. Yakin ya? Ya nanti aja di depan kalau mau. Ustaz, saya penggemarnya di Indonesia. Ah. Boleh minta foto? Harus ada laki-laki, Bu. Orang deket-deket. Nggak boleh, jangan. Lihat fotonya doang. Bukan mahal, Bu. Kan agama nggak boleh, nggak ada mahram. Ya? Kaman. Aku tahu deh yang dilirik. آخر شيء لا سوي خصم باخذ كم حبة. Kalau Makkah hasil ب 120 ريال لا ما أبغى مكة أنا أبغى عرفة. مكة غير. 120 حتى انا تقبل لك كله ام كله ام واس بس صغير لا في كبير ما في كبير هذا صغير. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam kata. Ana bisa minta foto dengan Ustaz. Fadal. Jangan cium tangan, salaman biasa. كم نهايته؟ أنا باخذ أنا أشيل كل هذا 40 يجي. Terima kasih. لا فن. خلاص حطوا هذا، حطوا كله هذا. كم حبة هذا؟ خلاص خذ كله. هذا ليش؟ طيب حطوا. Antum ke kemana ini? Materinya dari situ kayak gini. Kayak aku. ليش كله لازم 50؟ ما في كبير، كله صغير. في كبير في مقاسات كبيره فيه خذ هذا حطوا 10 حبة. اي كلار طيب هذا حطوا خبر करो यार मार दे भाई كله كويس، ما في ممزق ها؟ الحمد لله ما ها؟ Anaknya udah banyak. هذا كم حبة اللي بيدك؟ انا 8 8. طيب $50 rial. Beda tapi beda kualitasnya, lebih bagus. حطوا شوف كم. كم حبة هذه؟ انا 8 أكيد ها؟ هذه 4. 12 حبة. وين حجم كبير؟ جيب حجم كبير، هذا حجم صغير كله. جيب اكس لارج. Nah, ente mau ambilin istri? boleh Ustaz. Ambil aja. Ukuran apa dia? XL X large. اثنين يا Ini X large. اثنين Ini double X large. واحد ولا Double aja Ustaz. Ini double. Dimas, ukuran istri dia apa? ini Large. ini large Ah, ini large. Coba lihat dulu Dimas ukurannya, takutnya nanti kekecilan. 50. ini large Ini juga large. Mau hitam? Hitam. Ente mau motif mana? Itu atau ini? ini XL Ajib ada. Yang itu mana kayak Ini hitam. Oh iya, ini aja. Ini hitam. Ini mau? Oh, ini alamin. Mau ini? Mau Hah? saya. Ini aja. Itu. XL Yang biru. Ini Ustaz. Nggak, kalau mau ambil nggak apa-apa. Nah, ini biru mau? Yang kayak gini. Ini biru. Ini nih. Oh iya ini. حطوا هذا كمان. Ini. هذا ايش؟ اثنين خلاص حطوا هذا 3.
Kayak apa tuh? هذا كمان أول هذا 8 بعدين 4 هذا كم؟ كان 4. Dimas yang mana Dimas? Dimas. Ini yang smallnya aja begini loh ukurannya. Small ya? Ini small nih. S. Pendek. Iya pendek sih. Ini large ya, Ustaz. Hah? Yang L ya, Ustaz. Large. Itu L. Ini ada. X. V large. Kecil nih. Sekarang masih beli koper. Mungkin itu ya M. Yang L aja. Atau M. Itu M boleh. Ya. Belum banyak. Saya naruh bingung. Ada lagi yang M. Ya. Yang M. Ini aja yang Nah, ini pastikan ukurannya S soalnya small. yang S ya. S. Ya, itu S. Ya. Ya, ada. Kejar promo umroh, kejar diskon hingga 3 juta rupiah. Promo khusus untuk jamaah yang ingin berangkat umroh di bulan Oktober 2022. Tersedia paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 2 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 13 Oktober 2022. Paket umroh Gold plus Turki, keberangkatan tanggal 20 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 21 Oktober 2022, 12 hari, 2 kali Jumat. Paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 31 Oktober 2022. Banyak paketnya, banyak juga diskonnya loh. Segera daftar, hubungi kami di nomor berikut. We value comfort over everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salah satu yang kami kembangkan di program yayasan yaitu pengadaan alat-alat untuk dakwah, tepatnya alat digital, kamera dan yang sejenisnya. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk mengembangkan studio yang sedang kami kembangkan, yang alhamdulillah di saat ini sudah diikuti oleh follower kita di YouTube dan juga Instagram itu 2 jutaan lebih. Dan insya Allah kita berharap ini akan menjadi sumber pahala yang sangat besar dalam menyebarkan ilmu. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk pengadaan alat-alat digital ini. Dan insya Allah dari dana yang terkumpul pun kalau sudah memadahi kebutuhan studio yang sedang kami kembangkan untuk program dakwah ini, kami juga akan berbagi kepada teman-teman ustadz-ustadz yang lain yang memang membutuhkan dan kompeten di bidangnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khitanan massal 5.000 anak Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, salah satu hak anak yang diperintahkan agar diberikan oleh kedua orang tua yaitu khitan. Bagaimana ini bagian daripada perintah yang Allah turunkan kepada seluruh nabi. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar mengkhitan anak kita selain memberikan nama, akikah, dan beberapa hak yang lainnya. Kami dari Yayasan Sedekah Kreatif membuka peluang agar Anda sebagai Muslim meraih pahala dengan melakukan atau ikut serta dalam khitanan massal, agar memudahkan agar anak-anak muslimin terkhitan dan menjalankan sunnah Nabi SAW. Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan pahala ini, dan insya Allah selama dia berkhitan atau sudah terkhitan sampai dia meninggal dunia, Anda akan panen pahalanya, dan tentu dia akan menggunakan kemaluan itu tanda kutip dalam kebaikan. Dengan izin Allah SWT Anda akan panen pahalanya. Bagi Anda yang berminat bisa menghubungi nomor yang ada tertera di layar Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khitanan massal 5.000 anak Nusantara tersebar di 6 wilayah. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 301-020-7777. Info donasi 08111
330 1313. Pak Yosef mana? Ya. Ayo 3 baju 50 lihat. Dua puluh. Oke. Indah. Oh, itu lucu nih sama. 20 real. Baju khas ini. Ini baju luaran. Rompi ini. Nah. Halo. Halo. Itu kecil semua Ustaz ya? Iya, ukurannya. Ini buat anak kan ya? Iya. Muhammad, kam hada nihayatu? Kam naakhud kam habba? انت كم حبة تاخذ؟ ممكن أقل شيء 5. يلا 5 ب 90 يلا. حبة بكم؟ 20. طيب كم نهاية؟ 5 حبة 15 يجي واحد؟ ها؟ Berasuk. خمسة حبة 5 حبة. Untuk dia mati. أيمان. Ayo dah lah. Kan nomor berapa ambil? Ya, Ustaz. 15 حبة يجي؟ Taruh aja situ, Mas. Pojokan. واحد و15. Samping. لا والله Nah, ما situ يدري. kelihatan kan? في 7 حبة، هذه 5 بعدين هم كان واحد. Sama abang naga sacar hari Allah. حبة 15 يجي؟ يعني كم هذا؟
Kejar promo umroh, kejar diskon hingga 3 juta rupiah. Promo khusus untuk jamaah yang ingin berangkat umroh di bulan Oktober 2022. Tersedia paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 2 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 13 Oktober 2022. Paket umroh Gold plus Turki, keberangkatan tanggal 20 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 21 Oktober 2022, 12 hari, 2 kali Jumat. Paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 31 Oktober 2022. Banyak paketnya, banyak juga diskonnya loh. Segera daftar, hubungi kami di nomor berikut. We value comfort over everything. Kejar promo umroh, kejar diskon hingga 3 juta rupiah. Promo khusus untuk jamaah yang ingin berangkat umroh di bulan Oktober 2022. Tersedia paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 2 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 13 Oktober 2022. Paket umroh Gold plus Turki, keberangkatan tanggal 20 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 21 Oktober 2022, 12 hari, 2 kali Jumat. Paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 31 Oktober 2022. Banyak paketnya, banyak juga diskonnya loh. Segera daftar, hubungi kami di nomor berikut. We value comfort over everything. Kejar promo umroh, kejar diskon hingga 3 juta rupiah. Promo khusus untuk jamaah yang ingin berangkat umroh di bulan Oktober 2022. Tersedia paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 2 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 13 Oktober 2022. Paket umroh Gold plus Turki, keberangkatan tanggal 20 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 21 Oktober 2022, 12 hari, 2 kali Jumat. Paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 31 Oktober 2022. Banyak paketnya, banyak juga diskonnya loh. Segera daftar, hubungi kami di nomor berikut. We value comfort over everything. Kejar promo umroh, kejar diskon hingga 3 juta rupiah. Promo khusus untuk jamaah yang ingin berangkat umroh di bulan Oktober 2022. Tersedia paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 2 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 13 Oktober 2022. Paket umroh Gold plus Turki, keberangkatan tanggal 20 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 21 Oktober 2022, 12 hari, 2 kali Jumat. Paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 31 Oktober 2022. Banyak paketnya, banyak juga diskonnya loh. Segera daftar, hubungi kami di nomor berikut. We value comfort over everything. Kejar promo umroh, kejar diskon hingga 3 juta rupiah. Promo khusus untuk jamaah yang ingin berangkat umroh di bulan Oktober 2022. Tersedia paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 2 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 13 Oktober 2022. Paket umroh Gold plus Turki, keberangkatan tanggal 20 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 21 Oktober 2022, 12 hari, 2 kali Jumat. Paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 31 Oktober 2022. Banyak paketnya, banyak juga diskonnya loh. Segera daftar, hubungi kami di nomor berikut. We value comfort over everything. Soal laki-laki. Ini baju laki-laki mau? Ini gamis laki-laki. Kalau mau ambil aja. بانك ريال مسكوا الكعبة خلاص خلص Ya, antum duluan aja. Nah, bawa aja itu. Di bus 2 ya.
كم هذا؟ محمد كم؟ بكم هذا؟ يجي 10؟ ها؟ يجي 10 ولا؟ Berapa? baju joli baju Jojo baju joli baju joli cocok baju joli Eta kuli anda. Lagi ada stok banyak nggak Pak? Iya Pak. Jadi kalau yang 25 tuh yang ada கடையில தான் நிக்காதீங்க. كم محمد؟ ها؟ كم هذا يا محمد؟ محمد كم هذا؟ يجي 10؟ Udah dicari kalau mau. Ya. أبغى 4 حبة؟ يجي 10؟ شوف هذا فيه كبير؟ ها؟ Habibi Fattah. 15 loh. Itu di orangnya. Waalaikumsalam. Ayo, joli baju. Ya Allah. في حجم هذا محمد؟ 15 itu berapa ya uang Indonesia? Kali 4.000 aja, Bu. Mana orangnya? حساب عندك هنا؟ ايوه عم كم ها؟ 15 20 كبير ب 20 كبير صبر 1 minute بلاك طيب اسمع صبر 1 minute روح خلي ايمن يعطيك كبير اسود ملون عبد الله يجيب الحين يعطيه ملون واسود وبيج عريض لواحد عريض لو في هاي تو
هذه يجي كل 15 شوف ايش العريض اعطيه دور 4 حبة. طيب يا اخي Ustaz berapaan tuh, كثير Ustaz? ولا صغير عندك 15. kecil 15 besar 20 هذا يجي 15 كله. ada كله 15 Miskul Kaaba. Banji riyal. ada كثير خلاص كله 15 ها. يا أخي خليها كلها 15 ها. ما في مشكله بسم الله طيب يلا ادخل. Miskul Kaaba, Miskul Kaaba, Miskul Kaaba. امسك واحد واحد يبدأ طيب روض الحرم, Miskul Kaaba, حق ليله. Miskul Kaaba, Miskul Kaaba, روض الحرم. Alcohol free, Banji riyal, 5 riyal. Miskul Kaaba, 5 riyal, 5 riyal. روض الحرم, روض الحرم, Miskul Kaaba. الو هلا والله انا رديت من الزمان لما طلع جوال antum mau ambil? Antum, ayo ambil aja sekalian. Miskul Kaaba, Miskul Kaaba. Bingung kopernya. Kan satu bisa dipakai. Wah, pakai mau panjang ini. اليوم Injak. Ini warnanya unik nih. Warnanya unik. Nih. Ini bagusan itu tuh satu. Dimas ini. Aduh, copot lagi. Oh, itu kecil ya? Kecil ya, Seth? 440 Dimas mau? Banji riyal. Antum mau yang ini? Nah, ini ukurannya. Itu sih lihat kalian kali. Gak bisa lihat ukuran itu di badan antum, dicoba langsung coba pakai. Sini sini. 5 riyal, Miskul Kaaba. Oh kecil. Kalau panjangnya oke, tapi ininya nggak pas. Banyak kebesaran ya? Kekecilan. Nggak apa-apa, Ininya kecil. biar saya diet. Kalau nggak gitu nggak diet ntar. Bukan, soalnya ini pundak. Terus antum sih. Iya, jangan. Ini yang Mau? pakai. Insyaallah. Yang besar sih. Hah? Kelihatannya gede. Nah, beli aja. Wih, enggak. Ini sudah. Enggak, Ustaz. Udah ini. Enggak, ini bawa. Masya Allahu Akbar. Ada wahid tanya. Waduh. Alhamdulillah. Katanya. Dapat tadi ada Ustaz. 5 ريال Miskul Kaaba. Ada pakai tiap hari nih? Buat Nih, sholat. plastikin dulu. Mudah-mudahan cukup. Ya, insya Allah cukup, Ustaz. Ayo, silakan. ايوه 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 Ayo, ayo. Miskul Kaaba, Miskul Kaaba. Haji lelu. Indonesia bagus. Masya Allah. Antum tadi juga bayarin. Kira pegang sendiri. Dan tadi barang yang lain di mana? Sudah di Tadi kita bus 2 ya? Iya, sudah. Assalamualaikum. Bismillah.
Karena di bus berapa? Karena di bus berapa? بس في شغل يا مدير بس في شغل تاني اسمع هذا واحد ثاني. ها Gak masuk deh. lain data pataya kalau itu kira kira apa bre tahu apa pataya kalau hai Sudah lengkap. hari kami ya hari Yalla masyena. خلاص يلا Antum hubungin bus lain. السلام عليكم خلاص لا خلي هو يا اخي يمشي في الجيب يا طب يا كلنا ما- في مندوب يا شيخ لا أنا أتكلم كل واحد يسمع. أنا أشرح هم يسمع. انت تتكلم أيوة. لا كده ايوه صح بعدين لازم كل واحد قريب. انا ما في معلوم معلش يا مدير ايوه سوري أوكي. انا فكر كله في شيخ واحد لا أنا أتكلم. انت تتكلم هو في هو يسمعهم في عندهم سماعة. كله سواء كله ركاب كله. لكن لو حافلة واحدة تبعد ممكن تروح الصوت. خلاص ابدأ أن تمشي بعدين يمشي وراك بس بشويش. ايوه بشويش لأن هنا في واحد في الداخل شوف. ايوه يطلع قدام طريق Ayo semuanya jalan. Oke. Oke. Siapa tadi yang naik di atas gunung nih? Hah? Pak Jijik. Dari jodoh yang Enggak doa di Mekah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kesian juga lihat sih muslim-muslim ini lagi cari rezeki. Mereka jual-jual baju 10 real, 30 real, 50 real. Dan ini kalau lagi berkumpul begini berarti pemerintah lagi izinkan. Biasanya kalau pemerintah tidak izinkan maka tidak ada satupun penjual. Jadi mereka, kita niat sekalian bantu kalau memang beli sesuatu. Baik, tadi kita sudah sampai di kisah Ismail tidak jadi disembelih ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan dengan sembelihan besar yaitu domba. Dan dari situlah keluar perintah untuk ibadah berkurban. Walaupun Ismail AS diganti dengan domba, namun Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan umat Islam untuk berkorban dengan 3 jenis hewan. Unta, sapi, dan juga kambing atau domba. Dan bisa yang sejenis, kalau sapi itu misalnya sejenis dengan kerbau. Kalau kambing sejenis dengan domba atau domba dengan kambing itu. Cuman unta memang yang tidak ada jenis yang mirip ya. Jadi 3 jenis hewan ini. Selain daripada ini tidak boleh dipakai untuk berkurban di Idul Adha. Dan ini rentetannya sudah ya. Jadi tadi ditemukannya air zam-zam. Terus kemudian adanya sa'i antara Safa dan Marwa. Kemudian adanya tadi ibadah kurban, ada jumrah, melontar,
Ini semua rangkaiannya nanti akan disatukan dalam satu ibadah namanya haji. Ya. Baik, setelah Ismail alaihissalam tidak jadi disembeli, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan perintah selanjutnya agar Ibrahim dan Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Jadi begitu rentetan sejarahnya, itu historinya ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan keduanya untuk membangun, dan setiap kali membangun bangunan Ka'bah karena pondasi sudah ada, Ibrahim alaihissalam setiap kali ingin melihat kestaraan bangunan, beliau mundur ke belakang. Dan akhirnya pijakan kaki beliau Allah kekalkan. Itulah kemarin kita sholat di belakangnya maqam Ibrahim. Bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan penjelasan kepada manusia kalau memang yang bangun Ka'bah adalah Ibrahim alaihissalam. Dan untuk menghormati perbuatan baik daripada Ibrahim alaihissalam ini, Allah jadikan itu sebagai bagian sunnah dalam umrah dan haji pada saat tawaf untuk sholat di belakang maqam Ibrahim. Nah di depan ada pelang warna kuning, lihat tak? Itu kan Arafat ends, berarti selesai di sini. Nah di musim haji berarti nggak boleh keluar dari sini gitu. Jadi ada startnya, ada akhirnya, ada awalnya, ada akhirnya gitu. Nah ini kalau musim haji itu ramai sekali ya, padat sekali. Cuma memang nasibnya dan rezekinya orang yang haji kemarin, itu Masya Allah tidak banyak jemaah haji. Karena yang biasanya 10 juta orang sebelum pandemi, kemarin itu cuma 1 juta yang dapat izin. Jadi cuma 10% saja. Tapi insya Allah keramaian pun tidak mengganggu bagi orang yang ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang penting kita tidak niat mendesak-desak orang lain. Kita niat ikhlas, Allah akan mudahkan kok, seramai apapun itu. Jadi jangan sampai ada yang niat mau haji kemudian terganggu hanya karena ramainya. Karena kalau mau tunggu Mekah kosong, itu tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Baik, kemudian dibangunlah Ka'bah. Dan setelah dibangun Ka'bah, ada satu perintah unik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam. Yaitu disuruh menyampaikan atau memanggil manusia untuk haji. Kita bisa bayangkan pada saat itu Bapak Ibu sekalian belum ada pengeras suara. Belum ada media. Bagaimana caranya Ibrahim AS memanggil orang seluruh dunia datang haji. Yang sudah beriman kepada Allah. Maka Jibril AS mengatakan, hai Ibrahim, tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim AS cari tempat yang tinggi di sekitar Mekah. Kemudian beliau teriak memanggil orang untuk datang haji. Dan Allah membuat suara Ibrahim AS sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini untuk memanggil orang haji. Maka dalam Al-Quran digambarkan datanglah orang-orang haji dengan menunggangi unta yang kurus. Maksudnya karena jauhnya perjalanan sampai untanya itu kekurangan makanan. Lalu tersyariatkanlah haji di masa Ibrahim alaihissalam dengan urutan adalah tanggal 8 Zulhijjah itu dikenal dengan hari Tarwiyah. Dan makna Tarwiyah adalah air yang dipercikkan di padang pasir yang panas. Karena di saat itu, kalau umumnya musim haji itu biasanya di musim panas gitu. Maka dinamakan hari Tarwiyah, ini sunnah jemaah haji masuk ke Mina. Nah Bapak Ibu saya sarankan kalau pergi haji, usahakan cari travel yang dari tanggal 8 sudah masuk ke Mina. Karena banyak travel, mereka tinggalkan jemaahnya di hotel atau di tempat transit atau apartemen biasanya itu di tanggal 8. Itu lebih menghemat biaya bus dan segala macam gitu karena mereka tidak butuh membawa jemaahnya ke kemah hari tanggal 8. Padahal ini dengan alasan itu adalah sunnah. Padahal ini termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya walaupun sunnah hukumnya. Tanggal 8 jemaah haji masuk sholat duhur di waktu duhur, asar di waktu asar. Semuanya di qasar, 2 rakaat, kemudian maghrib waktu maghrib dan isya di waktu isya juga 2 rakaat. Nginap di Mina, hari Tarwiyah sampai tanggal 9 Zulhijjah, yang biasa Bapak Ibu dianjurkan puasa kalau sedang tidak haji ya, dikenal dengan puasa hari Arafah. Tanggal 9 jemaah haji menuju ke Arafah yang tadi ini, mulai dari terbit matahari, mulai dari waktu duha menjelang duhur pokoknya, kemudian sampai terbenam matahari. Di malam harinya, malam tanggal 9 atau tepatnya malam Idul Adha,
itu jemaah haji menuju ke wilayah namanya Muzdalifah. Nah, tapi umumnya di Muzdalifah ini travel kita tidak sewa tenda karena cuma lewat saja. Sunnahnya kita maghrib di Arafah itu sholat duhur asar jamak takdim di waktu duhur 2 rakaat. Kemudian isya, maghrib isyanya di jamak takhir di waktu isya. Dan itu dikerjakan di Muzdalifah. Tapi kalau kami lihat kondisi kita di masa sekarang ini sudah tidak memungkinkan lagi gitu. Karena di Muzdalifah menumpuk jemaah haji dan sulit sekali untuk sholat jamak takhir di sana. Kecuali Allah SWT mudahkan kita dapat sebuah tanah lapang, kita bisa buka karpet sendiri, kemudian kita sholat mungkin ya. Nah biasanya sekarang ini kalau sudah terlalu telat waktu, busnya juga telat datang, jemaah haji sholat maghrib isyaknya di Arafahnya. Dan ini ada fatwa ulama membolehkan masalah itu. Kemudian di Muzdalifah sunnahnya nginap sampai subuh, sunnahnya. Tapi kalau sudah lewat sepertiga atau sudah lewat tengah malam pun jam 12 malam ke atas sudah bisa tinggalkan. Nah kemudian malam lebaran itu, kalau tinggal sampai subuh ya, hari tanggal 9 ke tanggal 10-nya, subuh Idul Adha itu menuju ke Mina. Untuk jumroh. Jumroh Aqabah namanya. Melontar 7 butir batu, satu hari itu 1 kali saja. Hari Nahar atau hari Raya Idul Adha. Setelah itu, kita ada kewajiban yang lain, yaitu tawaf ifadah atau tawaf wajibnya haji. Kita ke Masjidil Haram, kemudian tawaf dan sa'i, kemudian kita tahallul. Juga ada kewajiban lain berkurban. Terutama bagi yang haji tamattu namanya. Haji yang menggabungkan antara umroh sama haji, itu diikutkan dengan berkurban. Kalau salah satunya sudah dikerjakan dari 3 ini, jumroh aqabah, tawaf ifadah, atau berkurban, bisa tahallul, bisa cukur rambut, baju ihram diganti dengan baju biasa. Tapi ada satu yang masih dilarang, yaitu berhubungan suami istri. Ini hanya boleh kalau semuanya sudah dikerjakan, 3-tiganya. Setelah itu, Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, Bapak Ibu tinggal di Mina, dalam kemah, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian lanjut lagi tanggal 11, 12, dan 13, dikenal dengan hari tasyrik. Nah, 11, 12 itu wajibnya. Tanggal 13 sunnah. Tanggal 13 sunnah. Alhamdulillah saya teringat ini di sebelah kanan, lihat ini kayak benteng, lihat nggak? Lihat nggak? Ya, ini yang saya bilang, ingat, saya bilang ada cerita satu orang ratu namanya Amatullah atau Zubaidah. Nah, ini beliau yang bangun ini untuk meletakkan air yang di kebutuhan jemaah haji. Ini sedekah beliau. Ya, di masa itu masih belum ada pipa air, ya. Jadi ini dibuat dengan cara diambilkan air zam-zam dari sumber mata air di dekat Ka'bah, lalu ditaruh di kendi-kendi besar, kemudian dipikul oleh unta, lalu dibawa ke sini, lalu dimasukkan ke dalam saluran air yang ada di dalam ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah tanggal 13 Bapak Ibu sudah bisa tinggalkan Mina, kemudian hajinya sudah selesai insya Allah. Nah, keutamaan haji ini cukup banyak, diantaranya hadis Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafas dan tidak fusuk. Rafas itu mengucapkan kata-kata syahwat sementara dia berihram, ya. Dan juga tidak fusuk, berbuat kriminal. Maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan keutamaan-keutamaan yang lain diantaranya juga kata Nabi SAW, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Baik, setelah disyariatkannya haji, Nabi Ibrahim AS kemudian memimpin Mekah, dan waktu itu semuanya orang bertauhid. Semuanya orang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengikuti ajaran Ibrahim AS.
Dan di masa itu Nabi Ibrahim alaihissalam punya ponakan bernama Lut, Nabi Lut alaihissalam yang berdakwah di Jordania, di Laut Mati, yang kaumnya disiksa karena mereka melakukan homoseksual. Dan semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mereka hidup umumnya sezaman. Nabi Ibrahim sama ponakannya Nabi Lut alaihissalam, kemudian Nabi Musa bersama dengan kakaknya Nabi Harun, dan juga bersama dengan sama Nabi Khidir yang berada kurang lebih di sekitar wilayah Turki. Ya. Ini masjid jami'nya, tempat jemaah haji kalau mau sholat ya, di Muzdalifah. Ini kita sudah masuk di Muzdalifah. Dari Arafah tadi, tanggal 9 kita Muzdalifah. Muzdalifah ini yang tadi saya bilang orang tidak pakai kemah, tapi biasanya orang nunggu di bus sampai lewat pertengahan malam gitu ya. Ada yang juga nunggu sampai subuh. Ya, kemudian nanti habis itu baru mereka tadi saya bilang di Idul Adha pergi ke Mina, Jumrah Aqabah, atau mereka tawaf ifadah, atau mereka berkurban, bisa tahallul tapi belum bisa hubungan suami istri sampai tiga-tiganya dikerjakan. Baik, setelah selesai itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga nabi dan manusia, maka wafatlah beliau. Wafatnya juga Ismail alaihissalam, dan terus saja agama Ibrahim dikenal dengan agama Ibrahim itu dipercayai di Mekah. Belum ada penyembahan berhala sama sekali. Nah, kita kembali tadi ke suku yang bergabung dengan Hajar dan Ismail. Masih ingat namanya apa? Jurhum. Jazakallah khair. Suku Jurhum ini, karena mereka di Mekah, maka banyak suku-suku lain yang iri dengan mereka. Karena jemaah haji banyak. Ya seperti biasalah, kayak tadi, orang kalau datang, banyak orang yang belanja barang-barang dagangan mereka, makanan mereka, ya, dan seterusnya, ini laku. Maka ada satu suku namanya Khuza'ah. Suku ini datang dan berusaha untuk menguasai Mekah. Mereka membawa pasukan besar lalu mengepung Mekah untuk menguasai Mekah dari suku Jurhum. Akhirnya terjadi peperangan besar pada saat itu dan Khuza'ah menang. Khuza'ah menang. Yang pendatang ini menang. Karena suku Jurhum sakit hati, maka mereka menimbun mata air Zam-Zam. Mereka menimbun mata air Zam-Zam. Jadi mata air Zam-Zam itu kata di sejarah hilang dari penduduk Mekah antara 300 sampai 500 tahun. Nggak ada air sama sekali di kota Mekah. Jadi mereka kalau mau minum, mereka datangkan air dari sumber-sumber mata air jauh di luar. Dengan menunggangi unta dan kuda, mereka bawa gerobak, mereka isi begitu. Jadi sangat sulit kehidupan pada saat itu. Nah, ini contoh-contoh kemahnya, ya. Ini contoh-contoh kemahnya. Kemahnya seperti ini, di dalamnya bisa nampung antara 20 sampai 30 orang. Biasanya kalau tidur bersebelahan, terus pakai AC. Nah, kalau yang eksklusif biasanya itu di maktab, kalau di Mina itu maktab 111, 112 sampai 114 atau 115 biasanya. Tapi yang paling difavoritkan itu 111 dan 112. Kalau ngerucut lagi maktabnya 112 biasanya. Itu lebih eksklusif gitu. Pelayanannya lebih bagus, tenda-tendanya lebih ditata rapi, kemudian ada dipasang karpet, ada servis-servis yang mereka kasih. Iya, dan kasurnya pun itu bisa di-upgrade menjadi sofa, kasur, sofa bed. Jadi bisa dipakai duduk, bisa dipakai tidur. Dan kemarin kami Uhud Tour pakai itu, alhamdulillah. Selanjutnya, suku Khuza'ah berhasil menang. Syuai Muhammad. Ayo, syuf hadak. Di depan sebentar lagi kita akan lihat titik di mana Nabi Ismail AS pada saat mau disembelih. Ya. Nah, ini namanya wilayah Muzdalifah ya. Sebentar lagi lihat pelang warna biru atau hijau ya, agak buram. Sebelah kiri ini yang tertulis Mina. Nah, ini sudah mulai masuk Mina nih Bapak Ibu sekalian, lihat kemah-kemah Mina. Nah, inilah di sini mungkin bisa kita bahasakan ratusan ribu mungkin bisa ya, kemah banyak sekali. Dari
lembah dasar-dasar jalannya sampai ke atas gunung-gunungnya. Dan di atas kita ini stasiun kereta api yang menyambung antara Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Bagi yang tidak bisa jalan kaki mau naik kereta api, bahkan mereka naik dari sini. Tapi umumnya kalau travel plus biasanya pakai bus kayak kita sekarang ini. Nah, sebelah kiri lihat nggak ada gapura kecil? Lihat nggak? Di atas sebelah kiri. Lihat ya. Nah, itu tempat titik sembelihannya Ismail AS. Itu di atas tuh. Yang kayak menara kecil. Nah, itu. Ya. Makanya cari dulu bujang, jangan main protes ini. Oke, ini kondisi Mina ya. Di kiri kanan, sebelah kiri ini ada kantor urusan haji dan segala macam, ada kepolisian, ada keamanan dan segala. Nah, kalau jemaah hajinya semua di sebelah kanannya ini. Nanti di depan kita lihat lebih luar biasa nih pemandangannya, karena kemahnya banyak sekali. Itu lihat mulai kelihatan ya. Nanti kita akan lebih tinggi lagi, kita itu lihat sebelah kanan, lihat nggak? Nah, itu kemahnya itu. Tuh lebih luas ya. Sampai di atas gunung. Nah, di sini yang paling banyak waktu kita habiskan. Di depan kita ada bangunan warna abu-abu, lihat nggak? Jauh di sana. Lihat ya. Yang di atasnya ada kayak masjid. Ada kayak menara, ada kayak kubah dan menara masjid, lihat nggak? Nah, itu jumroh. Itu tempat melontar. Nanti akan kita mendekat ke sana. Di sebelah kanan ada 6 atau 5 building warna coklat. Itu juga hotel, itu dipakai juga itu. Tapi biasanya jarang orang kita pakai di sana karena memang biayanya mahal sekali di situ. Dan kebanyakan juga kita lebih memilih pakai kemah. Rata-rata di Asia Tenggara kita pakai kemah, lebih milih kemah. Ini biasanya dipakai sama orang-orang Timur Tengah, mereka pakai building gitu. Nah, ini kemah kiri kanan kita ini. Ini lihat sebelah kanan tuh kemah-kemahnya semua. Nah, ini kalau musim haji, nggak boleh sama sekali mobil di sini kecuali mobil petugas. Orang banyak jalan kaki. Nah, sebelah kiri bangunan abu-abu itu yang jumroh. Itu ada helipadnya. Nah, ini 6 building coklat yang tadi saya bilang hotel. Nah, ini kelihatan sini semua sebelah kanan kan, ini kemah semuanya. Nah, kalau maktab-maktab yang eksekutif, ya, itu di bagian depan sebelah building-building coklat itu. Itu ada maktab-maktab yang khusus yang sangat dekat dengan jumroh gitu. Nah, ini lihat banyak sekali kemah-kemahnya tuh sebelah kanan. Nah, masing-masing negara sudah diaturin maktabnya. Ada istilah maktab di sini kayak kantor khusus untuk mengurus mereka. Baik, kita kembali ke kisah sejarah tadi. Setelah Khuza'ah memenangkan peperangan melawan Jurhum menimbun air Zam-Zam. Dan akhirnya tidak ketahuan di mana air Zam-Zam itu. Berjalan waktu, ada satu pemimpin dari suku Khuza'ah. Dia tidak tahu menahu tentang masalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia membuat peraturan-peraturan agak aneh di Mekah. Dan dialah ini orang yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Dia memimpin Mekah dan dia dermawan, suka berbagi dengan orang-orang masyarakat Mekah, dan dia sudah terima sebagai pemimpin. Hanya saja dia membuat peraturan-peraturan yang unik. Di antaranya adalah dia pernah ke negeri Syam, lalu kemudian dia lihat ada beberapa orang dari suku Mamalik itu yang menyembah berhala. Nah,
Dia tanya mereka, kenapa kalian sembah berhala ini, patung-patung ini? Orang-orang itu bilang, ini adalah perantara antara kami sama Tuhan Allah. Jadi kami minta dulu sama patung ini, nanti patung ini yang menyampaikan kepada Allah. Di antaranya, memberi kami makan, memberi kami minum, memberi kami rezeki. Maka orang ini berpikir pada saat itu, kalau di Mekah mereka tidak punya air. Maka dia bilang, berikan kepada saya beberapa patung itu, saya beli. Karena kami di Mekah butuh air. Diberilah sama dia. Setelah namanya Amr bin Luhai ya. Namanya ini Amr bin Luhai. Orang ini Raja Mekah, kemudian dia tidak mengenal ajaran Nabi Ibrahim AS. Dia datang dengan sukunya merampas Mekah. Maka pada saat dia dinobatkan jadi raja, dia ya pergi ke negeri Syam, dia temukan ada orang sembah berhala, lalu dia beli, lalu dia bawa pulang. Dan dia waktu itu wajibkan seluruh penduduk Mekah untuk minta-minta ke patung itu. Karena sudah berjalan sekian ratus tahun dari kematian Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam, maka ada orang jadi pengikutnya dia. Setelah itu dia instruksikan agar setiap rumah harus punya patung. Ditambah lagi lebih berkembang, dia memerintahkan agar masyarakat Mekah menjadikan sumber income mereka dengan dagang patung. Jadi waktu itu sebelum Nabi SAW lahir, Mekah ini ya, termasuk wilayah di muka bumi ini yang paling banyak produksi patung. Dan patung itu mereka berikan nama-nama sendiri. Dan diminta untuk disembah. Jadi mereka kadang-kadang dagang di pasar itu sampai teriak-teriak. Siapa yang mau mendapatkan keberkahan, dapat rezeki, belilah Tuhan ini. Jadi Tuhannya dibeli gitu. Makanya dikenal dengan zaman jahiliyah. Patung ini dia yang ukir, dia yang beri nama, dia yang angkat ke tempat yang dia ingin letak di mana. Kemudian pada saat rusak dia yang renovasi, perbaikin, dia renovasi, maka ya lalu dia panggil sebagai Tuhan. Ini terus berjalan sampai kata Nabi SAW, aku diperlihatkan berubun luhai di neraka, isi perutnya keluar meleleh karena dibakar di api neraka. Dialah yang pertama mengubah ajaran Ibrahim AS. Sampai turun-temurun, sampai ke masa Nabi SAW diutus, mereka berbuat kesyirikan. Maksudnya mempartnerkan Allah dengan patung-patung itu. Mereka sembeli niatnya untuk Allah, tapi juga dia niat gabungkan di situ dengan untuk patung-patungnya. Mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa pada patung-patung tersebut. Namanya orang musyrik. Orang yang mempartnerkan Allah dengan makhluk ini. Sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat mau terjadi kejadian besar, lahirnya Nabi Muhammad SAW, ada satu kisah yang unik yang perlu kita titik beratkan, yaitu kisah tentang Iryad dan Abraha. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah dua panglima perang dari Najasyi, Raja Nasrani yang ada di Ethiopia, yang menyerang Yaman dan akhirnya berhasil menaklukkan Yaman. Pada saat melakukan Yaman, Iryad, panglima perang nomor 1, dan Abraha, yang Bapak Ibu sering dengar namanya, yang bawa pasukan gajah ke Mekah ya, itu panglima nomor 2. Nah, waktu mereka menang berhasil melakukan Yaman, maka Iryad jadi raja, jadi gubernur di situ. Gubernurnya Najasyi, raja Ethiopia. Tapi dia zalim, dia jahat dengan masyarakatnya. Yang setuju dengan dia memberontak. Bertemulah dua pasukan besar Ethiopia di keluar kota Mekah pada saat itu. Di luar kota Yaman. Ya. Pada saat mau berperang, Abraha bilang sama Iryad, daripada banyak korban dari pasukan kita, lebih baik kamu sama saya saja yang duel. Iryad setuju. Karena Iryad tahu dia lebih mahir dalam berperang. Dalam keyakinan dia begitu. Maka terjadilah duel keduanya. Awal peperangan seru terjadi, sampai di pertengahan duel itu, Iryad berhasil memotong hidungnya Abraha. Makanya punya istilah Abrahal Ashram. Ashram itu maksudnya tidak ada hidungnya. Dibelah oleh Iryad, ditebas, putus hidungnya, dan mengalir darah yang cukup banyak. Iryad dia kira dengan kejadian itu dia sudah menang. Maka dia membelakangi Abraha sambil dia bersorak-sorak
di depan prajurit-prajuritnya gitu. Maka tiba-tiba Abraham melihat kesempatan tersebut, walaupun dia lagi kesakitan, hidungnya terpotong, dia mengambil pedangnya lalu dia menusuk Iryad dari belakang, maka matilah Iryad. Dengan begitu Abraha yang jadi raja atau gubernur di Yaman. Nah, Najasyi, raja induk mereka di Ethiopia, marah mendengar ini. Kok bisa dua panglima perangnya berperang? Maka dia bersumpah dia akan datang ke Yaman, menginjakkan kakinya ke tanah Yaman, kemudian dia menggundul kepalanya Abraha sebagai hukuman. Abraha waktu dengar itu dia takut, dia tahu Najasyi lebih kuat daripada dia dan pasukannya juga lebih banyak. Maka dia cukur kepalanya, dia gundulin, dia taruh rambutnya dalam sebuah peti, kemudian dia ambil juga tanah Yaman, ditaruh dalam peti tersebut, lalu dia tulis surat. Dia mengatakan, wahai Tuhan Raja Najasyi, ya, sesungguhnya kejadiannya seperti yang diceritakan sama dia, dan saya sebenarnya hanya ingin menyelamatkan pasukan Ethiopia, dan juga supaya kekuasaan kita di Yaman tetap ada. Dan saya patuh sama Anda. Sebagai bukti ini rambut saya sudah saya potong, saya kirim kepada Anda, dan ini tanah Yaman, saya kirim juga kepada Anda tidak usah datang ke sini. Maka Najasyi percaya pada saat tiba itu, dia tidak jadi datang. Tapi Abraha ketakutan. Karena masa itu tidak ada komunikasi secara langsung, tidak ada media kayak kita sekarang. Maka Abraha buat satu gereja besar namanya Qulais. Namanya Qulais. Masih ada di Yaman sekarang gereja Qulais itu. Nah, waktu itu dia perintahkan semua bawahannya agar menyuruh orang-orang datang beribadah di Qulais. Lalu mereka ingin mengirim informasi ini ke Najasyi untuk membuat Najasyi tidak marah lagi. Salah satu yang mereka kirim dan paksa adalah orang-orang Arab. Taib. Oke, nanti kita lanjutin. Sebelah kanan ada gunung, lihat nggak? Yang atasnya agak unik ya, bentuknya ini sebelah kanan kita pas. Oke. Nah, ini namanya Jabal Nur, Gunung Cahaya ya. Nah, di bagian atasnya itu ada tebing, itu yang dikenal dengan Gua Hira. Ya. Disinilah Nabi SAW menyendiri di bulan terakhir sebelum masa kenabian. Dan di sini beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam, gitu kan. Cuma memang kita tidak mampir Bapak Ibu sekalian dan tidak naik ke atas karena sekali lagi belum ada contoh dari Nabi SAW. Beliau hanya naik di sini pada saat itu saja. Setelah beliau turun selama 13 tahun di Mekah, beliau tidak pernah lagi datang ke sini. Kemudian beliau juga pada saat pergi ke Madinah dan membebaskan kota Mekah setelah itu, tidak ada perintah beliau sama sekali mengatakan kepada para sahabat, naiklah ke Gua Hira, karena di sana adalah tempat saya terima wahyu yang pertama dan seterusnya. Tidak pernah juga ada sahabat yang contohkan setelah Nabi SAW meninggal, maka kita pun tidak perlu mampir sebagaimana tadi Jabal Thur ya. Yang penting kita sudah tahu posisinya di situ dan kisahnya seperti tadi. Baik, kita kembali ke masalah Abraha tadi. Akhirnya Abraha suruh paksa semua orang termasuk Jazirah Arab dan sampai berita ke Mekah agar mereka datang beribadah ke Qulais. Nah, di Mekah ini ada namanya Ahlun Nasi. Ahlun Nasi itu siapa? Ahlun Nasi ini orang-orang, anak-anak muda Mekah yang mereka sepakat menghormati Mekah, menghormati Ka'bah. Walaupun mereka penyembah berhala gitu. Dan mereka suka mengubah-ubah bulan. Nah, orang-orang Arab dulu, kehidupan mereka sebelum Islam, itu hidup dari pendapatan mereka dari perang. Serang satu sama yang lain gitu. Maka Ahlun Nasi ini, mereka dibentuk oleh masyarakat Mekah khusus untuk menentukan dan bisa mengubah-ubah bulan. Nah, Bapak Ibu perlu tahu dalam agama Nabi Ibrahim AS dan agama Nabi-Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, ada 4 bulan yang dimuliakan. Yaitu bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. 4 bulan ini, itu nggak boleh berperang. Termasuk dalam agama Islam, di awal-awal Islam tidak boleh berperang. Maka mereka ini berat bagi mereka untuk tidak berperang di bulan-bulan ini, karena bagi mereka ini adalah pendapatan gitu. Maka yang terjadi, dibentuk Ahlin Nasi, mereka bisa bolak-balikan bulan. Misalnya bulan ini sekarang Rajab. Mereka bilang kita mau perang, ganti aja jadi Sya'ban. Bulan depan baru Rajab gitu. Jadi mereka ubah-ubah urutannya. Ya kalau masih itu misalnya sekarang bulan Juni, dan nggak usah deh ganti aja ini sekarang Mei, bulan depan baru atau ini sekarang bulan Mei kita katakan bulan Juni kita katakan Mei, nanti aja bulan Juni depan kita balik namanya Mei misalnya. Nah seperti itu.
Itu namanya ahlun nasi. Nah mereka ini teman-teman sekalian sangat fanatik dengan Mekah. Walaupun mereka salah dengan pemahaman tadi. Maka waktu mereka dengar ada perintah untuk dipaksa orang Arab ini untuk datang menyembah, beribadah di Qulais, di gereja Qulais. Maka ada satu dari ahli nasi pergi ke Yaman khusus. Lalu mohon maaf dia buang air kecil, buang air besar di gereja Qulais. Lalu dia kotorin temboknya. Terus itu dia pulang habis itu. Nah orang si Abraha bingung. Ini dari mana nih berita sampai ke dia? Dari orang-orang bawahannya dia kalau ada yang kotorin gerejanya dia. Dicari tahu siapa ahli nasi. Siapa ahli nasi? Penduduk Mekah. Mekah itu di mana? Mereka bilang ada satu di sana. Ya, tempatnya. Kemudian di sana diceritakan ada penduduknya mengkultuskan satu rumah. Itulah Ka'bah. Gitu kan. Maka Abraha pun bentuk pasukan besar gajah kemudian menuju ke Mekah ini. Nah, itu awal kisahnya begitu. Sampai akhirnya Abraha datang dan mengepung Mekah dan menyuruh Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW yang jadi raja waktu itu, untuk keluar dari Mekah dengan orang-orang Quraisy. Maka mereka keluar semuanya karena tidak berani melawan Abraha. Lalu Abraha masuk dengan gajahnya menuju ke dekat Ka'bah sampai akhirnya terjadilah prosesi yang Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Ya, pada saat itu Abraha punya satu kuda di bagian depan ya. Punya satu gajah di bagian depan. Mohon maaf kalau ada yang sama namanya ya. Namanya Mahmud. Ya. Gajah ini pemimpin para gajah-gajah pada saat itu. Jadi gajah ini kalau dia gajah Mahmud ini jalan, yang lainnya pada ikut gitu. Dan Mahmud ini, si gajah ini, itu pada saat lihat Ka'bah duduk, nggak mau berdiri. Lalu kemudian ada ditusuk, dipaksa berdiri nggak mau. Kalau diarahkan ke Yaman dia mau. Kalau disuruh hancurin Ka'bah dia nggak mau. Padahal gajah-gajahnya sudah dilatih di Yaman sebelum berangkat. Itu mereka dibentuk rumah seperti Ka'bah, kemudian dihancurin oleh mereka, oleh gajah-gajah tersebut. Sudah dilatih. Nah, sementara proses tadi itu, mereka mau hancurin Ka'bah dan tidak bisa karena gajah Mahmudnya duduk dan gajah yang lain semua tidak mau ikut juga karena si Mahmud ini tidak bergerak. Maka Allah utuslah burung. Kita juga tidak bisa vonis adalah burung ababil ya, tapi burung. Ya. Lalu kemudian burung ini membawa batu-batu dari api neraka sebagaimana kata Nabi SAW, batu-batu kecil ya. Tapi batu ini dilempar dan satu orang kena pasukan Abraha itu tembus dari kepalanya sampai ke perut gajahnya. Jadi mereka mati seketika semuanya. Maka dikenallah pada saat itu tahun gajah. Dikenal dengan tahun gajah. Dan semenjak kejadian gajah itu, pasukan Abraha semua Allah binasakan. Maka orang-orang Arab terutama Mekah menjadikannya sebagai tahun perhitungan dalam tahun gitu. Jadi tahun gajah. Sebelah kanan ada kuburan, ini Ma'lah ya, kuburannya Khadijah radhiyallahu anha. Kita baca doa ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun gadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Doa yang kedua, Assalamualaikum ahlal kubur yakfirullahu lana wa lakum wa in antum salafuna wa nahnu bil athar. Baik. Ya. Terus ada doa yang ketiga, Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Jadi itu doa kuburan tadi. Itu kuburannya Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang pertama, yang sangat masyhur, wanita mulia yang melahirkan juga anak-anak Nabi SAW, 6 orang. Ada Qasim Abdullah, dua-duanya wafat di masa kecil. Kemudian ada Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, dan juga Fatimah. Nah ini contoh kuburannya, ini kuburannya. Jadi begini sunnahnya ya, tanah sama batu saja. Gitu. Baik, jadi kita kembali ke tadi. Sampai di mana tadi ya? Abraha ya. Allah hancurkan dan dihitung itu sebagai tahun gajah. Dan disitulah lahir Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat di buku-buku sejarah, Nabi Muhammad SAW lahir di tahun gajah. Gitu diistilahkan gitu ya. Karena kasus ini.
Lahirlah Nabi SAW pada saat itu. Ini kita konekkan dengan kisah kita kemarin ya, waktu ke Taif. Nah, sedikit kita tambahkan, Nabi SAW lahir dalam kondisi beliau yatim karena ayahnya meninggal, beliau masih dalam perut ibunya. Dan istilah yatim bagi orang yang meninggal ayahnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ibunya meninggal dia umur 6 tahun. Kemarin sudah kita jelaskan sampai dia disponsori oleh pamannya Abu Talib, kakeknya Abdul Muttalib 6 sampai 8 tahun, lalu kemudian pamannya Abu Talib sampai beliau menikah dengan Khadijah di umur 25 tahun. Tapi yang saya ingin titik-beratkan adalah masa lahirnya Nabi SAW. Waktu beliau lahir terjadi banyak kejadian-kejadian besar. Di antaranya adalah ada satu ada satu sungai, Sungai Siwa kalau tidak salah namanya itu, di wilayah Persia dulu, itu disembah, diagungkan oleh orang-orang Persia. Jadi sama dengan kalau sekarang Sungai Gangga di India ya. Dikultus oleh mereka. Nah, itu pada saat Nabi SAW lahir, hilang airnya. Kenapa hilang airnya? Karena memang itu dikultus oleh mereka. Mereka suka lempar tumbal di sana. Mereka manggil-manggil dewa dan seterusnya. Kuasa Allah SWT di masa lahir Nabi SAW hilang itu. Yang kedua, ada api yang mereka sembah. Orang-orang Majusi di Persia sana, besar sekali api itu dan tidak pernah padam. Karena mereka selalu isi tiap hari batu dan kayu, sehingga akhirnya selalu nyala apinya. Besar dan mereka sembah. Itu juga padam dan mereka tidak bisa nyalakan setelah itu. Dengan lahirnya Nabi SAW. Kemudian juga ada 14 balkon, teras ya. Kalau kita teras, itu dari istana Kisra Raja Persia rubuh. Dan dia sempat tanya, penasihat-penasihatnya, ini apa maknanya? Kata penasihatnya, kemungkinan besar ada 14 raja sesudah Anda yang memimpin, habis itu akan hancur kerajaan Anda. Lalu dia bilang, kalau 14 masih lama. Tapi ternyata subhanallah, setelah dia meninggal, itu baru dia meninggal saja, anaknya kurang lebih 6 atau 7 orang, mereka sudah saling bunuh-membunuh, memperebutkan wilayah kekuasaan, gitu ya, memperebutkan wilayah kekuasaan. Juga ada kejadian lain pada saat itu Nabi Muhammad SAW lahir dalam kondisi menengadah kepalanya ke langit seperti orang berdoa, terkhitan, muda lahir dari rahim ibunya ya SAW, dan kejadian Halimah Sa'diyah yang kemarin sudah kita jelaskan pada saat kita ke Taif. Itu kejadiannya. Dan lahirlah Nabi Muhammad SAW, tumbuh besar di kota Mekah ini seperti pemuda-pemuda Mekah. Hanya saja fasenya beliau adalah dari umur 8 tahun mulai disponsori oleh tinggal sama pamannya Abu Talib sampai 19 tahun beliau menjadi pengembala kambing, sampai 21 tahun. Setelah 21 tahun beliau berdagang sampai umur 40 tahun dan setelahnya menjadi nabi dan tersibukkan dengan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada satu pelajaran penting juga dari kehidupan baginda Nabi SAW adalah selain beliau mengembala kambing selama 13 tahun, ada yang lebih lama dari fase hidup beliau, yaitu menjadi pedagang. Dan ini harusnya dipelajari oleh setiap muslim gitu ya. Bagaimana beliau dari umur 21 tahun sampai 40 tahun itu berdagang. Dan diikuti juga oleh para sahabatnya, Abu Bakar pedagang yang unggul, Utsman bin Affan dan seterusnya. Itu menandakan ini adalah pintu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan memang Nabi SAW memotivasi kita semua. Beliau mengatakan, sebaik-baik pendapatan adalah dari hasil kerja sendiri. Dari hasil tangan sendiri. Dan ketahui Nabi Allah Daud hidup dari hasil tangannya sendiri. Dan juga Nabi SAW mencontohkan beliau bekerja. Dan beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, lalu kemudian dia pergi ke atas gunung, kemudian dia ambil kayu-kayu kering dan dia pikul di pundak, lalu dia jual di pasar, dia makan dari hasil itu, jauh lebih mulia dibandingkan dia mengemis pada orang-orang. Dan cukup banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini, kami sudah jelaskan di judul Tablik Akbar, Bapak Ibu bisa lihat juga di playlist YouTube kami. Judulnya, Katakan Iya Untuk Sukses. Nah, di antaranya dalil tersebut adalah memang, kalau kita tanya apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya dan sukses, jawabannya iya. Karena memang Islam menyuruh kita punya pendapatan sendiri. Kemudian kita bisa meraih pahala yang sangat besar. Ya.
kita raih pahala yang besar dari harta yang kita sedekahkan. Dan hampir semua kegiatan agama kita ini berhubungan juga dengan harta. Seperti misalnya kalau kita sholat ke masjid, kita butuh pakaian, kita butuh sendal, butuh sepatu. Ya, kita butuh juga untuk membangun masjidnya. Kita butuh menyebarluaskan Qur'annya, beli mikrofonnya, pengeras suara, banyak hubungannya dengan harta. Kalau ada orang cuma datang sholat, dia dapat pahala sholatnya. Ya, kalau saya misalnya pergi masjid, saya dapat misal contoh 10 pahala. Kalau saya ajak teman saya 1 orang, maka saya dapat pahala 10, teman saya dapat 10, tapi saya dapat pahala dia, pahala seperti dia tanpa mengurangi pahala dia karena saya yang ajak ke masjid. Kalau saya ajak 10 orang, maka saya panen pahala 10 orang tersebut. Tapi ada orang walaupun tidak hadir di masjid itu, dia bisa panen pahala semua. Termasuk imamnya, muadzinnya, dan semua makmumnya. Semua yang sholat di situ, musollinya. Siapa dia yang bangun masjid tersebut? Dengan harta dia bisa bangun masjid dan dia panen semua pahala orang-orang. Itu juga dengan kita pergi umrah begini, pergi haji. Kita bisa mengumrohkan dan menghajikan orang, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Kita bisa panen pahala, bisa diikutkan dengan harta. Berjihad, selalu ayat-ayat Al-Quran tentang jihad, Allah SWT sebutkan, bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta dan juga jiwa kalian. Gitu. Jadi ini erat sekali hubungannya. Dan ini diambil pelajaran dari 19 tahun dari masa hidup Nabi SAW. Dan Nabi SAW waktu melamar Khadijah, itu memberikan 20 ekor unta. Jadi cukup banyak mahar yang beliau berikan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Ini insyaAllah pelajaran yang bisa kita ambil dari masa hidup Nabi SAW. Dan inilah kota yang akhirnya Allah jadikan sebagai kota yang mulia, ya, kota tempat ibadah muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan juga menjadikan kita orang yang selalu saja ya bisa datang berulang-ulang sini untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini kurang lebih penjelasan tentang masalah Tour City kita. Dan di sebelah kiri ini sedikit saya tambahkan informasi, ada tembok warna krem ya ini. Ini tanah seseorang biasanya di bulan Ramadan dia izinkan orang-orang untuk membuka tenda lalu membagikan buka puasa gratis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ikut, kami tahun lalu itu cukup banyak bawa dana di sini. Kemudian kita buka puasakan orang melalui tempat ini. Dengan kita juga live-kan dan masih ada insya Allah di Instagram Yayasan Sedekah Kreatif. Baik, supaya saya tidak lupa sebelum sampai ke hotel Bapak Ibu sekalian, besok insya Allah kita check out ya. Dan kita pagi hari tawaf ifadah. Tawaf wada. Tawaf perpisahan. Maka ini tawafnya tidak saya pandu lagi tapi masing-masing. Tawafnya masing-masing ya. Bisa dikerjakan habis subuh atau habis duha. Ya, yang penting jangan lebih dari waktu duha itu karena kita pulang kemudian kita ya check out. Sholat duhur asar di jama, kemudian kita check out dan setelah makan siang kita langsung naik bus dan kita menuju ke Jeddah insya Allah. Mohon maaf sekali kita tidak bisa nunggu sampai maghrib dan isya karena besok itu juga malam hari kemerdekaan dan malam libur. Dikhawatirkan sangat padat sekali apalagi di kota Jeddahnya gitu. Biasanya bisa padat, bisa sampai 4 jam orang menunggu di jalan, 5 jam itu karena padatnya. Tolong koper-koper yang mau dibawa ke Indonesia sudah dilaporkan kepada petugas, ya, dilaporkan kepada petugas berapa jumlahnya, dibantu timbang ya. Dan koper yang mau dibawa ke Indonesia tolong tidak dibongkar lagi di Jeddah. Jadi Bapak Ibu sudah selesaikan di sini ya. Nanti yang Bapak Ibu bawa untuk dibongkar segala macam itu koper cabin yang mungkin Bapak Ibu untuk ganti baju selama 1 hari di Jeddah itu. Masalah program di Jeddah nanti akan kami informasikan besok insya Allah bi'inillahi ta'ala. Tapi biasanya memang kita ada makan malam di restoran di sana dan kita juga ada mengunjungi pasar. Itu biasanya begitu program travel. Dan di hari Jumatnya kita sudah tidak ada program apa-apa lagi kecuali siap-siap ke bandara. Jadi nanti kita hari Jumat itu sholat duhur asar ya. Kita nggak sholat Jumat karena kita harus 5 jam sebelum take off. Pesawat kita take off ke Indonesia jam 6 maghrib. Jadi kita sekitar jam 1 siang sudah harus di bandara. Gitu. Jadi kemungkinan kita akan sholat duhur asar nanti di musola bandara. Ya. Di musola bandara atau kalau kita telat keluar dari hotelnya maka kita boleh sholat nanti berjamaah insya Allah kalau ada tempat duhur asarnya. Itu dari saya, tolong sekali lagi kopernya
dirapikan hari ini semuanya. Besok insya Allah akan diambil dan kita akan check out siang ya. Allahu a'lam. Kalau ada informasi lanjut nanti kami akan informasikan melalui grup insya Allah. Dan kalau tiba-tiba kami butuh untuk kumpul sama jemaah, kami akan menginformasikan selepas asar nanti. Mungkin bisa kumpul di kamar saya lagi untuk membicarakan masalah ini. Dan saya juga memohon maaf tadi kemarin di Taif saya janjikan untuk kita duduk di taklim tadi pagi untuk kita saling ta'aruf, memperkenalkan satu sama yang lain. Tapi qadarullah tidak bisa tadi ya, karena saya mulai live jam setengah 7 waktu sini. Belum ada jemaah yang datang tadi. Setelah jam 7-an baru ada yang datang. Sementara kami sudah terlanjur berjalan live, jadi tidak mungkin diputus. Insya Allah kita lihat kesempatan, mudah-mudahan masih keburu untuk saling memperkenalkan diri insya Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih waktunya dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejar promo umroh, kejar diskon hingga 3 juta rupiah. Promo khusus untuk jamaah yang ingin berangkat umroh di bulan Oktober 2022. Tersedia paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 2 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 13 Oktober 2022. Paket umroh Gold plus Turki, keberangkatan tanggal 20 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 21 Oktober 2022. 12 hari, 2 kali Jumat. Paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 31 Oktober 2022. Banyak paketnya, banyak juga diskonnya loh. Segera daftar, hubungi kami di nomor berikut. We value comfort over everything. Kejar promo umroh, kejar diskon hingga 3 juta rupiah. Promo khusus untuk jamaah yang ingin berangkat umroh di bulan Oktober 2022. Tersedia paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 2 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 13 Oktober 2022. Paket umroh Gold plus Turki, keberangkatan tanggal 20 Oktober 2022. Paket umroh Bronze, keberangkatan tanggal 21 Oktober 2022. 12 hari, 2 kali Jumat. Paket umroh Gold, keberangkatan tanggal 31 Oktober 2022. Banyak paketnya, banyak juga diskonnya loh. Segera daftar, hubungi kami di nomor berikut. We value comfort over everything.